Mereka bilang dinosaurus adalah penguasa sejati bumi. Tapi kenyataannya, sebelum panggung diberikan kepada para raksasa itu, ada satu drama lain yang lebih brutal, lebih kejam dan lebih menakutkan. Sebuah peristiwa di mana 9 dari 10 makhluk hidup dimusnahkan tanpa ampun. Itu bukan seleksi alam yang lembut, itu pembantaian kosmik. Bayangkan, dunia yang penuh kehidupan aneh, reptil gigi saber yang bukan kucing, kadal berperut besar seperti mobil, dan predator dengan moncong panjang siap merobek daging. Semua berjalan di atas tanah kering dan panas Pangea, daratan super yang luasnya nyaris tak masuk akal. Mereka mengira sudah menaklukkan planet ini, tapi mereka salah. Bayangkan sebuah dunia yang menguap, bukan satu kota, bukan satu negeri, tapi seluruh planet yang dicekik secara perlahan. Laut berubah jadi kuburan raksasa, hutan runtuh seperti menara kering yang tersapu api, udara penuh racun yang bahkan tidak memberi kesempatan terakhir untuk bernafas. Itu adalah kiamat Permian, akhir besar yang melumat lebih dari 90% kehidupan di bumi. Dan jangan bayangkan kiamat ini seperti meteor jatuh yang spektakuler. Tidak, ini jauh lebih menyiksa. Perlahan, panas naik, lautan mengeluarkan racun, langit runtuh jadi bencana iklim. Dunia seakan berkata, cukup sudah. Dari trilobit hingga amfibi purba, semua berbaris menuju jurang tanpa jalan kembali. Hewan-hewan yang berkuasa yang pernah merasa aman, lenyap begitu saja. Tanpa drama heroik, tanpa legenda, hanya statistik kepunahan. Apa artinya kekuasaan jika akhirnya planet ini menghapusmu dari daftar? Apa artinya dominasi kalau dalam sekejap kamu cuma fosil? Kiamat Permian adalah pengingat paling dingin bahwa bumi bukanlah panggung untuk spesies yang merasa penting. Kita semua hanyalah sementara, calon korban berikutnya. Dan lihatlah sekarang, makhluk yang baru saja belajar menulis sejarah sudah merasa tak tersentuh, mengulang kesombongan para penguasa sebelumnya. Tapi kiamat Permian membisikkan satu kebenaran, bahwa tidak ada yang kebal. Planet ini sabar, ia menunggu, ia menghitung, lalu menekan tombol hapus ketika waktunya telah tiba. Karena bumi punya cara sederhana untuk menguji arogansi, membakar segalanya, meracuni laut, dan menjadikan udara sebagai senjata mematikan. Dari situlah tragedi terbesar dalam sejarah kehidupan terjadi, kepunahan massal Permian. Dan dari kuburan raksasa inilah kelak dinosaurus akan bangkit. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, dunia ini tampak seperti arena raksasa yang mapan, stabil, bahkan terlalu percaya diri. Hampir seluruh daratan bergabung menjadi satu, super benua Pangea. Bayangkan, daratan seluas itu, satu bongkahan tunggal yang membentang dari kutub utara sampai selatan. Lautan di sekitarnya, samudra global, luas tanpa batas, dikenal sebagai Panta Lhasa. Jika ada yang menyebut bumi kala itu megah, itu tidak salah. Tapi di balik kemegahan itu, ada bom waktu yang sedang menunggu untuk meledak. Ekosistem Permian akhir sebenarnya sudah kompleks. Hewan darat berkuasa, bukan oleh reptil raksasa seperti yang kita bayangkan dari era Jurassic, tapi oleh kelompok lain, yakni Synapsida. Mereka bukan dinosaurus, meskipun kadang orang awam sering salah kaprah. Synapsida adalah garis keturunan berbeda, lebih dekat ke kita, ya, ke manusia dan mamalia daripada ke reptil modern. Ironi ini dimulai dari sini. Nenek moyang kita dulu justru yang sempat mendominasi dunia. Salah satu yang paling mencolok adalah Dimetrodon. Tubuhnya besar, rahangnya penuh gigi tajam, dan yang paling mencolok, layar besar di punggungnya. Entah untuk mengatur suhu tubuh, menarik pasangan, atau sekedar mode evolusi yang iseng, kita tidak benar-benar tahu. Tapi satu hal yang jelas, ia adalah predator puncak daratan Permian. Bukan dinosaurus, tapi jauh lebih menakutkan bagi mangsanya kala itu. Selain predator besar, ada juga pemakan tumbuhan raksasa seperti Edaphosaurus dengan layar di punggung mirip Dimetrodon, tapi gigi dan rahang disesuaikan untuk mengunyah tanaman keras.
Dan ada juga Lystrosaurus, makhluk bermuka konyol dengan gigi seperti paruh, tubuh gemuk dan perilaku mirip babi. Jangan tertawa dulu. Justru Lystrosaurus kelak akan menjadi salah satu pemenang terbesar setelah kiamat Permian. Seperti biasa, alam punya selera humor yang kejam, yang tampak lemah seringkali justru yang bertahan. Di lautan, kehidupan tidak kalah ramai. Amonid, kerabat jauh cumi-cumi dengan cangkang spiral, melayang-layang seperti perhiasan laut. Brachiopoda, kerang purba yang mirip tiruan buruk Bivalvia modern. Terumbu karang dibangun oleh organisme yang berada dari koral modern, menciptakan ekosistem kaya, tempat ribuan spesies kecil bersembunyi. Laut Permian tampak hidup, penuh warna, sebuah museum bawah laut yang kompleks. Namun, jangan kira dunia ini nyaman. Pangea yang luas membawa konsekuensi, iklim ekstrim. Bagian dalam benua kering kerontang, seperti gurun raksasa yang tak berujung. Hujan sulit menembus begitu jauh dari laut, jadi banyak wilayah hanya mengenal panas dan kekeringan. Sementara di pesisir, badai bisa menggila. Dunia ini keras, tapi sudah terlanjur seimbang dalam kekacauannya. Hewan-hewan sudah beradaptasi. Tidak ada yang menyangka stabilitas ini hanya ilusi rapuh. Ada hal lain yang membuat sinis. Semakin sukses sebuah ekosistem, semakin besar taruhannya saat hancur. Dan Permian akhir adalah puncak keanekaragaman kala itu. Planet ini seperti kasino, di mana semua spesies menaruh chipnya di meja. All in, seolah tidak ada yang bisa mengusik permainan. Tapi mereka salah. Di bawah kaki mereka, jauh di kerak bumi, bencana sedang dipersiapkan. Kerak bumi retak, magma mulai mencari jalan keluar. Kita menyebutnya nanti sebagai Siberian Traps, letusan vulkanik terbesar dalam sejarah bumi. Tapi saat itu, tak ada makhluk hidup yang tahu. Mereka hanya hidup, makan, berkembang biak, percaya bahwa besok akan sama seperti hari ini. Bayangkan, daratan penuh makhluk aneh, predator dengan layar di punggung, herbivora dengan paruh, laut penuh amonid indah. Semua itu tampak megah, tapi juga absurd. Evolusi seringkali menghasilkan makhluk yang jika dilihat dengan mata modern tampak seperti lelucon, tapi mereka mendominasi, mereka sukses. Dunia Permian adalah pesta besar evolusi, sebuah festival kehidupan yang meriah. Namun, seperti semua pesta, ia berakhir dengan kaca berantakan, lampu padam, dan mayat bergelimpangan. Inilah ironi, kita melihat masa Permian sebagai era makhluk gagah, tetapi sejarah mengajarkan bahwa kegagahan tidak menjamin kelangsungan hidup. Dunia ini sedang duduk di kursi empuk, sementara di bawahnya ada dinamit yang siap meledak. Semua yang tampak stabil hanyalah ilusi, dan ketika bencana itu datang, tidak ada predator, tidak ada layar di punggung, tidak ada amonid yang bisa menyelamatkan mereka. Mari kita singkirkan romantisme. Kepunahan Permian bukan sekedar bencana alam. Ia adalah pembantaian massal terbesar sepanjang sejarah planet ini. Jika kepunahan dinosaurus 66 juta tahun lalu dianggap epik, maka Permian membuatnya tampak seperti drama kecil. Di Permian, lebih dari 90% spesies laut lenyap, sekitar 70% hewan darat punah. Dunia benar-benar hampir kosong. Bumi nyaris riset total. Semua bermula di Siberian Traps. Bayangkan, wilayah seluas benua modern dilalap oleh letusan vulkanik. Bukan sehari, bukan seminggu, bahkan bukan 100 tahun. Letusan ini berlangsung dalam rentang ratusan ribu tahun. Lapisan demi lapisan lava menutupi daratan hingga setebal lebih dari 2 km. Jika manusia modern hidup di sana, tidak ada kota yang selamat, tidak ada teknologi yang bisa menahan neraka itu. Masalah bukan hanya pada lava, yang membunuh dunia adalah gas, karbon dioksida dan metana dilepaskan dalam jumlah tak terbayangkan. Atmosfer yang tadinya sudah panas, kini berubah jadi oven, suhu global naik tajam, laut menghangat, oksigen larut hilang, organisme laut mati lemas, lautan yang dulu penuh amonid, lautan yang dulu indah berubah menjadi kuburan besar beracun. Dan jangan lupakan asam. Gas belerang dari letusan bercampur dengan uap air menghasilkan hujan asam yang mengguyur daratan. Tanaman mati, tanah rusak, sungai penuh racun.
Bayangkan, seekor Lystrosaurus mencari makan di tengah hujan beracun. Tidak ada daun segar, hanya tanah basah berbau belerang. Dunia darat ikut runtuh. Seakan belum cukup, metana beku di dasar laut ikut terlepas. Gas rumah kaca ini lebih ganas daripada karbon dioksida. Planet ini benar-benar berubah jadi sauna mematikan. Ada teori yang menyebut suhu permukaan laut mencapai 40 derajat Celcius di daerah tropis. Angka yang tidak bisa ditoleransi oleh banyak makhluk. Efek domino berjalan tanpa ampun. Tumbuhan mati, herbivora kelaparan, predator kehilangan mangsa. Di laut, karang hancur, ikan mati, predator laut ikut musnah. Dalam beberapa ratus ribu tahun, ekosistem kompleks yang dibangun selama ratusan juta tahun runtuh begitu saja. Kekejaman lain dari Permian adalah cara ia membunuh. Amonit indah tapi rapuh hilang seketika. Brachiopoda yang sudah eksis sejak ratusan juta tahun sebelumnya dipangkas drastis. Predator gagah seperti Dimetrodon sudah punah lebih dulu. Yang tersisa justru makhluk-makhluk absurd. Lystrosaurus dengan wajahnya yang tampak konyol justru lolos. Mengapa? Karena ia tahan lapar, bisa menggali tanah untuk bertahan dan makan hampir apa saja. Kadang pemenang bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling bisa asal hidup. Mari kita sini sejenak. Alam tidak peduli pada keindahan, pada gagahnya layar di punggung Dimetrodon, atau pada spiral cantik Amonit. Alam hanya peduli pada siapa yang bisa bertahan di lingkungan yang paling busuk. Keanggunan seringkali adalah tiket mati lebih cepat. Bagi kita, cerita ini punya ironi gelap. Jika Permian tidak terjadi, mungkin dinosaurus tidak akan pernah muncul mendominasi. Kepunahan membuka ruang kosong. Ekosistem yang tadinya penuh pesaing tiba-tiba menjadi lowong. Dan di ruang kosong itulah kelompok reptil kecil yang nyaris tak diperhatikan mulai berkembang. Bumi pada saat itu kehilangan hampir seluruh suaranya. Dunia ini pernah benar-benar mati. Jika ada pelajaran dari Permian, itu sederhana tapi menyakitkan. Tidak ada makhluk yang aman, tidak ada dominasi yang kekal. Bahkan biosfer yang tampak megah bisa runtuh hanya karena kerak bumi sedikit batuk. Kita sering menganggap manusia tak terkalahkan dengan teknologinya, tapi Permian mengingatkan bahwa planet ini bisa menekan tombol reset kapan saja. Dan di balik semua ini, ada sisa-sisa kecil kehidupan yang selamat. Mereka yang bisa menggali tanah, mereka yang bisa bertahan dengan sedikit oksigen, mereka yang bisa memakan apa saja. Bukan pahlawan, bukan raksasa, tapi makhluk mediocre yang justru tertawa terakhir. Dari mereka, babak baru sejarah dimulai. Inilah akhir dari Permian. Namun, sejarah tidak berhenti. Perlahan, tirai kembali bergeser. Dari balik kegelapan muncul pemeran baru. Bukan bintang megah, bukan monster garang. Justru makhluk-makhluk yang tadinya tak dianggap. Kecil, sederhana, dan oportunis. Dunia yang hancur sedang menunggu siapa saja yang cukup keras kepala untuk bertahan. Salah satunya adalah Lystrosaurus. Ya, wajahnya aneh, moncongnya pesek, tubuhnya kekar tapi tidak elegan. Hewan ini mungkin jadi bahan olok-olok jika manusia melihatnya hidup. Tapi, lihatlah ironi, ketika predator megah mati, Lystrosaurus justru berkembang biak dengan brutal. Catatan fosil menunjukkan bahwa hingga 95% hewan darat pasca Permian adalah Lystrosaurus. Dunia seperti dimonopoli oleh makhluk jelek yang cuma tahu makan dan bertahan hidup. Ini bukan dominasi yang gagah, tapi dominasi yang menyedihkan, namun efektif. Di sisi lain, laut perlahan pulih. Amonit kembali dengan spesies baru. Ikan-ikan mencoba mengisi kekosongan. Karang mulai membangun struktur kecil, namun pemulihan itu lambat, sangat lambat. Laut tetap tampak suram, penuh lumpur dan bangkai. Ekosistem butuh jutaan tahun untuk membangun keseimbangannya lagi. Lalu, dari celah kehancuran ini, lahirlah sebuah cabang baru, Archosauria. Namun, ini mungkin terdengar asing bagi orang awam, tapi inilah nenek moyang dari dua kelompok besar, buaya modern dan dinosaurus. Mereka bukan raksasa di awal, mereka kecil, lincah, bereksperimen dengan berbagai bentuk tubuh. Sebagian merayap di darat, sebagian mencoba gaya hidup semi-akuatik. Di tengah dunia yang masih goyah, kelompok ini mencari cara untuk bertahan. Dan jangan lupakan Synapsida, kerabat jauh nenek moyang mamalia.
mereka juga selamat, meski jumlahnya jauh berkurang. Beberapa beradaptasi jadi kecil, malam hari, oportunis, seolah tahu bahwa dunia bukan lagi milik mereka. Ironisnya, mereka yang dulu menguasai darat dengan Grogonopsid megah, kini tersisa sebagai pecundang yang menunggu giliran. Tapi kelak, setelah dinosaurus jatuh, mereka akan kembali bangkit. Sejarah selalu menyimpan kejutannya. Mari kita kembali ke panggung Trias awal. Dunia ini sepi, panas, penuh gurun. Tapi justru di sini eksperimen besar evolusi terjadi. Hewan mencoba bentuk baru, lehernya panjang, kakinya tegak, gigi tajam, hingga sayap tipis seperti membran. Pterosauria, reptil terbang pertama, mulai mengepakkan sayapnya. Meski belum sebesar yang muncul kemudian, mereka adalah pionir penguasa langit. Sementara itu, di tanah, arkosaur kecil dengan postur tegak mulai menjelajah. Mereka bukan lagi reptil yang merayap lambat, melainkan berjalan dengan kaki di bawah tanah. Efisien, lincah, siap mengejar bangsa. Keunggulan sederhana ini memberi mereka tiket menuju dominasi. Dan di antara kelompok inilah, perlahan garis keturunan dinosaurus lahir. Namun jangan bayangkan mereka langsung jadi T-Rex atau Brachiosaurus. Awalnya mereka kecil, mirip kadal kurus, mungkin hanya seukuran ayam. Tapi jangan remehkan, dunia yang kosong adalah kanvas bagi mereka. Tiap jutaan tahun, tubuh mereka bereksperimen. Ada yang menjadi predator cepat, ada yang mencoba herbivora berkaki panjang, ada yang berevolusi menjadi raksasa. Ironinya, tanpa kepunahan Permian, dinosaurus mungkin tidak pernah ada. Dunia sudah dipenuhi predator Synapsida, sudah dikuasai spesies lain. Tapi bencana membuka ruang. Kepunahan besar adalah tombol reset, dan dari sana lahir penguasa baru. Kepunahan bukan akhir, ia adalah kesempatan brutal bagi mereka yang masih bisa bertahan. Mari kita siris sedikit. Sejarah bukan tentang siapa yang terbaik, melainkan siapa yang kebetulan ada di tempat yang tepat setelah kiamat. Dinosaurus tidak ditakdirkan jadi penguasa. Mereka hanyalah oportunis yang menemukan panggung kosong, lalu memanfaatkannya. Evolusi tidak punya rencana besar. Ia hanya buang-buang dadu, dan kali ini dadu jatuh di tangan reptil tegak. Sekitar 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama yang benar-benar bisa dikenali muncul. Mereka kecil, ramping, dan tidak mengesankan. Tapi perlahan, mereka berkembang biak, bersaing, lalu menggeser kelompok reptil lain. Dalam puluhan juta tahun, panggung dunia penuh dengan spesies mereka. Dari hutan tropis hingga gurun, dari predator hingga pemakan tumbuhan, dinosaurus meledak jadi dominasi. Tapi ingatlah, semua ini dimulai dari kuburan, dari kiamat Permian, dari dunia yang mati, dari hewan-hewan kecil yang diremehkan. Alam tidak pernah memilih yang paling anggun. Alam hanya menyingkirkan mereka yang gagal dan memberi panggung kepada yang cukup keras kepala untuk bertahan hidup di dunia yang busuk itu. Maka ketika kita berbicara tentang kebangkitan dinosaurus, jangan bayangkan keanggunannya langsung. Bayangkan tanah gersang, penuh tulang belulang, di mana makhluk kecil yang lincah berlari mencari serangga, sembari hujan asam perlahan reda. Dari situ, kerajaan dinosaurus mulai ditulis. Dunia akhirnya pulih dari kuburan Permian. Hutan kembali lebat, rawa dipenuhi pakis raksasa, laut penuh dengan amonit dan ikan-ikan besar. Inilah saat dinosaurus keluar dari bayang-bayang, naik ke panggung utama. Dan ketika mereka mengambil alih, mereka tidak main-main. Mereka menciptakan pertunjukan spektakuler selama lebih dari 150 juta tahun. Mari kita luruskan dulu, dinosaurus bukan sekedar T-Rex dan Brontosaurus yang sering dijual di kaos anak-anak. Mereka adalah kerajaan dengan ratusan spesies, bentuk, dan gaya hidup. Ada yang sebesar ayam, ada yang sepanjang gedung bertingkat, ada yang berlari cepat seperti pelari sprint, ada yang lamban namun beratnya ratusan ton. Mereka menduduki setiap ceruk ekosistem, dari darat, langit, hingga laut. Di darat, raksasa sejati lahir, Sauropoda, si leher panjang. Bayangkan, hewan sepanjang 30 meter dengan berat 70 ton berjalan santai di padang pakis. Satu langkahnya mungkin cukup untuk meratakan semak-semak. Energi yang mereka butuhkan luar biasa.
seekor sauropoda. Mungkin harus makan setara 1 truk dedaunan setiap hari. Namun mereka berhasil hidup, berhasil berkembang biak, berhasil mendominasi. Di sisi lain, predator besar muncul, Allosaurus di era Jura. Lalu puncaknya, Tyrannosaurus Rex di Kapur Akhir. Rahangnya bisa menghancurkan tulang dengan gigitan lebih kuat dari singa, harimau, bahkan hiu putih. T-Rex bukan sekedar pemburu, ia adalah simbol puncak kekuasaan evolusi. Jika dunia ini adalah kerajaan, maka T-Rex adalah raja yang duduk di singgasana tanpa tanding. Tapi jangan lupa, tidak semua dinosaurus itu monster. Ada yang mungil, bersayap, dan perlahan berevolusi menjadi burung modern. Ya, ayam di halaman belakang kamu hari ini sebenarnya adalah dinosaurus yang masih hidup, produk dari garis keturunan yang cerdik. Ironi sejarah, T-Rex punah, tapi keturunannya yang berbulu halus malah bertahan. Sementara itu, langit dipenuhi Pterosaurus dengan bentang sayap hingga belasan meter. Lautan didominasi reptil raksasa seperti Mosasaurus. Bayangkan, Komodo super dengan ukuran bus penuh. Dunia menjadi semacam taman safari raksasa, penuh predator dan herbivora spektakuler. Planet ini, untuk pertama kalinya, benar-benar milik reptil. Namun, semua keagungan itu hanya berlangsung karena tidak ada yang mengganggu. Dinosaurus bukan jenius evolusi. Mereka hanyalah penguasa yang beruntung hidup di era stabil. Vulkanisme mereda, iklim relatif hangat, oksigen cukup, tumbuhan melimpah. Dunia memberi mereka karpet merah. Tentu saja, mereka membesar, mendominasi, dan terlihat seakan tak terkalahkan. Tapi sejarah sudah sering membuktikan rasa aman itu palsu. Lalu datanglah 65 juta tahun yang lalu, sebuah batu seukuran gunung melesat dari langit, menghantam Yucatan, Meksiko. Ledakan setara miliaran bom nuklir meledakkan atmosfer. Tsunami setinggi ratusan meter menyapu benua. Api membakar hutan global. Langit berubah jadi tirai debu, menutup matahari selama bertahun-tahun. Fotosintesis mati, tumbuhan mati, herbivora kelaparan, predator ikut tumbang. Inilah kepunahan Kapur Paleogen. Sekitar 75% spesies di bumi musnah. Dinosaurus non-unggas pun hilang dari panggung mendadak tanpa pamit. Semua kemegahan mereka, semua ratusan juta tahun dominasi, habis dalam waktu yang bagi geologi hanyalah kedipan mata. Dan siapa yang tersisa? Bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, tapi mereka yang kecil, adaptif, oportunis. Mamalia mungil yang dulu hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus tiba-tiba mendapat panggung kosong. Burung kecil yang bisa terbang ke tempat jauh, makan serangga dan biji, bertahan ketika raksasa jatuh. Sekali lagi, evolusi membuktikan dirinya brutal. Ukuran, kekuatan, kegagahan, semua tidak ada artinya ketika meteor jatuh. Ironinya lebih pahit lagi, dinosaurus yang begitu dominan kalah oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat datang. Mereka tidak mati karena kalah berperang, tidak karena punah pelan-pelan oleh kompetisi. Mereka mati karena kosmos melempar batu besar ke arah mereka. Secara harfiah, nasib mereka ditentukan oleh kebetulan kosmik. Jadi, apa pelajaran dari panggung ini? Bahwa penguasa dunia hanyalah gelar sementara, tidak ada kerajaan yang abadi. Bahkan bagi dinosaurus yang berkuasa ratusan juta tahun, pada akhirnya semua penguasa hanyalah aktor yang menunggu meteor mereka masing-masing. Dan disinilah panggung beralih lagi, dari reptil raksasa menuju mamalia, dari T-Rex ke Homo sapiens, dari raksasa ke makhluk kecil yang sekarang sedang menonton video ini. Kita adalah hasil dari kiamat dinosaurus. Tanpa meteor itu, mungkin mamalia tetap menjadi tikus malam yang tak berarti. Maka ketika manusia sekarang merasa diri sebagai penguasa dunia, mari kita ingat sejarah. Kita mungkin merasa kuat, pintar, dan abadi. Tapi begitu langit melempar batu baru atau iklim hancur karena ulah kita sendiri, kita akan belajar pelajaran yang sama. Alam tidak pernah peduli. Yang bertahan bukanlah yang terhebat, tapi yang cukup keras kepala untuk menyesuaikan diri. Itulah ironi terakhir dari zaman purba. Panggung besar itu selalu berputar, dari trilobit ke gorgonopsid, ke dinosaurus, hingga ke kita. Semua aktor pada akhirnya keluar panggung. Pertanyaannya hanya satu, kapan giliran kita?